Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya terangkan tentang bagaimana kita menggunakan salah satu aplikasi broker untuk mengetahui atau melacak saham-saham yang memang bisa dibeli atau bisa dipilih. Jadi pada intinya saya akan menerangkan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi ajaib saat ini. Walaupun tentu saja dalam kaitannya investasi saham syariah tidak diperlukan salah satu aplikasi tertentu, artinya terserah mau pakai yang mana aja. Tapi ini merupakan aplikasi yang bisa kita gunakan karena kalau untuk latihan ini biayanya sangat murah. Oke, yang pertama kita berbicara tentang cara mendaftarnya dulu. Jadi setelah diinstal itu silahkan Anda mendaftar. Daftar, diklik di daftar warna biru. Lalu silahkan masukkan nama, alamat email dan lain sebagainya sebagaimana biasanya kita mendaftar sebuah akun. Dalam kolom yang dibutuhkan di dalam pendaftaran, yang pertama ada nomor HP. Nomor HP ini silahkan diisi dengan nomor HP Anda. Ya, nomor HP. Lalu nanti diisi dengan email Anda terserah. Isikan passwordnya, password yang Anda ingin pakai. Saya terserah aja, saya misalnya terserah aja saya. Ini juga tidak beneran ya, jadi ini hanya sebagai simulasi bagaimana cara mendaftar. Oke, jadi konfirmasikan password. Adapun ini untuk kode ajaib ini silahkan Anda isi kalau Anda memiliki referensi referensi kode referral ya, kode referral dari akun lain ya. Jadi silahkan diisi. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi nggak perlu diisi kalau nggak punya. Jadi silahkan pada intinya nomor HP, alamat email, password, konfirmasi password, daftar. Lalu kita akan diminta untuk membuat kode pengaman sebagaimana kita kalau punya ATM tapi ini hanya 4 digit. Silakan isi aja. Ini saya contohkan 1 2 3 4. Lagi 1 2 3 4. Selesai. Lalu saya diminta untuk memindai sidik jari dengan HP saya. Kalau mungkin di HP lain mungkin tidak ada, tapi biasanya kalau misalnya HP-nya sudah support itu nanti muncul. Yang selanjutnya adalah kita diminta untuk melakukan konfirmasi di email ya. Jadi silahkan cek emailnya, lalu kita diminta untuk konfirmasi. Saya buka dulu emailnya. Oke, jadi di kotak masuk sudah muncul email, silahkan diklik, lalu klik untuk verifikasi akun. Konfirmasi, diklik, dan setelah itu selesai. Sudah terkonfirmasi, tinggal kita kembali ke ajaibnya, nanti akan sudah ada pemberitahuannya. Kita refresh. Bentar, ini kok belum terkonfirmasi, kita tunggu dulu. Ya, setelah beberapa saat ini sudah masuk ke halaman selanjutnya dari registrasi. Jadi setelah email terkonfirmasi dikembalikan ke aplikasi ajaib, ini tinggal langsung untuk melakukan lanjutan dari verifikasi, tinggal klik lanjut. Di sini kita nanti perlu KTP ya, perlu KTP dan juga rekening bank, dan dikatakan rekening banknya harus sesuai nama yang didaftarkan. Jadi kalau nanti mendaftarkan nama dengan KTP siapa, maka nanti didaftarkan pula rekening dengan nama yang sama. Harapannya sih Anda sudah memiliki rekening atas nama sebagaimana KTP Anda. Lanjut. Lalu setelah itu kita diminta untuk mengisi NIK, lalu nanti ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kota, kode pos, lalu KTP foto, lalu nanti ada nama ibu, lalu nanti terakhir nanti coba ya saya praktekkan aja di sini. Jadi misalnya NIK,
Saya pakai NIK saya aja, atau saya pakai NIK yang palsu ya, karena kan ini rahasia ya, jangan sampai terbongkar. Jangan, ini adalah data pribadi, tidak perlu saya mencantumkan yang benar. Ini bukan NIK saya pakai NIK sembarangan ini. Masukkan nama Anda, tempat lahir, cari kabupaten Anda. Misalnya di sini saya cantumkan aja. Jadi nanti cari, kalau misalnya Anda di Temanggung, tulis aja Temanggung gitu. Misalnya ini saya pakai, terserah ini, Nias Selatan misalnya. Saya pakai Nias Selatan, lalu pilih kotanya terserah yang ada di Nias Selatan itu apa. Terserah. Jadi silahkan pada intinya masukkan alamat sesuai KTP, tanggal lahir, lalu kota, lalu kode posnya, lalu nanti masukkan foto KTP. Nah, untuk foto KTP ini nanti silahkan Anda klik pada bagian ini, lalu sebagaimana diperintahkan, nanti yang disuruh foto yang seperti ini ya. Lalu klik mulai. Klik pakai kamera belakang saja. Nanti tinggal disiapkan KTP-nya ya. Ini saya nggak membawa kartu apapun, nggak ada. Ini hanya sebagai contoh. Ini contoh yang salah ya. Jadi yang seharusnya itu KTP-nya itu terbalik ya. Tapi sengaja saya balik biar data saya tidak tersebar luas. Jadi tinggal difoto. Oh maaf, ini harus dipaskan dulu, batal. Malah diminta untuk crop ya. Jadi tadi terbalik cara mengambilnya. Saya putar. Oke, itu hanya sebagai contoh ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nanti alamatnya, lalu kode posnya nanti silahkan Anda masukkan sebagaimana biasanya. Nama ibu kandung, pendidikan terakhir nanti diisi juga, dan seterusnya. Nanti tinggal klik lanjut. Nanti setelahnya nanti akan ada langkah terakhir untuk mengisikan tanda tangan di HP-nya. Jadi pakai HP saja, lalu diisikan tanda tangan Anda ya. Ini coba saya isi dulu semuanya biar tidak, saya jeda dulu videonya biar cepat. Oke, saya sudah isi semua, tapi isinya saya ngasal ini ya. Ininya sebagai contoh. Lalu diklik lainnya ini silakan Anda isi juga. Agama ya, agama isi dengan agama Anda, Islam. Lalu status perkawinan, misalnya sudah kawin atau belum kawin, tinggal klik lanjut. Oke. Pastikan ini semua nanti sesuai ya, mulai dari tanggal lahir, tempat lahir, nama, NIK, nama ibu kandung, itu semua sesuai karena nanti semua akan diverifikasi secara manual oleh timnya. Jadi silakan pastikan tidak ada yang salah. Tapi ini kan hanya sebagai contoh, saya hanya ngarang saja untuk nama-namanya. Tidak perlu untuk periksa lagi. Oke, tinggal lanjut. Terus selanjutnya, ini selanjutnya, ini nanti kita diminta untuk melakukan
melakukan video, di mana video itu berisi tentang perkenalannya. Jadi live video itu nanti berisi tentang video Anda tentang live ya, video live untuk memverifikasi juga nanti. Di sini permintaannya wajahnya diluruskan ke kamera sebagaimana ketika kita live video ya. Jadi tinggal diklik live, misalnya live sekarang. Saya cobakan. Oke, halo. Nama saya Najib Mubarok. Seperti itu. Tinggal klik OK. Lalu di dalam proses ini nanti kita diminta untuk Oke, saya kira ini cukup ya. Jadi pada intinya seperti ini, merekam video Anda, lalu klik lanjut. Lalu pada bagian selanjutnya kita diminta untuk memilih tingkat resiko kita ya. Jadi dipilih penghasilannya misalnya dipilih di sini misalnya 1 sampai 4 juta. Gaya investasi yang pengen dipilih. Nah, ini tergantung dari jenis kita pengen berinvestasi. Karena apa? Karena nanti referensi yang ada di aplikasi itu sesuai dengan profil kita biasanya. Misalnya kita pengen yang tengah aja ya, misalnya resiko sedang, tingkat returnnya sedang, atau resiko rendah, tingkat returnnya rendah. Jadi karena yang namanya saham itu memang ketika resikonya rendah, hasilnya rendah. Ketika resikonya tinggi, hasilnya pun tinggi. Misalnya kita pilih yang sektor yang tengah saja. Lalu yang selanjutnya adalah tentang pengalaman investasi, misalnya kasih tahu aja sedikit berpengalaman. Lalu tentang jangka waktu investasi, nah sebagaimana yang kita bahas pada video bagian pertama, diupayakan dalam investasi syariah kita berorientasi pada investasi jangka panjang. Misalnya saya tulis di sini 9 sampai 12 tahun. Lalu yang selanjutnya adalah lainnya ini tujuan dari investasi, misalnya untuk mendapatkan penghasilan, spekulasi. Nah, ini ya yang harus dipilih. Jangan sampai kita memilih spekulasi karena nanti kita diarahkan ke trading kalau kita pilihnya spekulasi. Jadi kalau misalnya mendapatkan kenaikan harga, berarti orientasinya adalah capital gain. Kalau mendapatkan penghasilan berarti orientasinya adalah yield atau pembagian hasil atau dividen. Atau hanya untuk investasi jangka panjang, artinya untuk tabungan atau untuk memenuhi tujuan keuangan di masa depan, kita pilih investasi. Lalu yang selanjutnya untuk sumber pendapatan, misalnya kita pilih saja dari gaji misalnya, terserah Anda. Lalu klik lanjut. Selanjutnya adalah pekerjaan, nah tulis saja terserah di sini. Pegawai TNI, guru pensiunan ya. Misalnya mahasiswa Anda pilih, lalu nama kantor tulis kantor Anda bekerja di mana, atau kalau misalnya mahasiswa di Inisnu ya tinggal tulis aja Inisnu Temanggung gitu di sini. Atau ya saya tulis Inisnu Temanggung. Yang selanjutnya di sini adalah bidang untuk pekerjaannya. Apakah restoran, agen, konsultan keuangan, pilih aja lainnya. Bidang pekerjaannya itu misalnya kita pilih aja terserah Anda sih, misalnya pendidikan atau misalnya pertanian dan lain sebagainya, silahkan ditulis. Saya tulis aja di sini pendidikan. Lalu yang selanjutnya adalah tentang ya RT berapa, saya tulis aja 1. Lalu RW-nya 1. Kode pos saya tulis asal aja. Telepon kantor silahkan diisi terserah juga, misalnya 0293. Ini hanya untuk sebagai contoh saja ya. Lalu untuk NPWP di sini itu sebetulnya kalau punya silahkan diisi, tapi kalau nggak punya tinggal ditulis tidak punya, klik lanjut. Oh maaf, ada yang terlewat. Alamat ke tempat kerjanya tulis aja, misalnya alamat Inisnu aja nggak apa-apa ya. Jadi misalnya Jalan Suwanti Suwardi.
02 ya, misalnya. Lanjut. Selanjutnya setelah itu kita diminta untuk mencari informasi rekeningnya. Jadi silahkan diisikan rekening yang Anda punyai. Misalnya banknya silahkan dipilih. Misalnya kita punyanya Bank Syariah Indonesia, ya tulis aja Bank Syariah Indonesia. Lalu nomor rekeningnya silahkan diisi sesuai dengan nomor rekening yang kita punya. Misalnya berapa ya? Ini ngarang ya, nggak beneran. Oke, terus lanjut. Oh, maaf. Oh, jadi kalau ini harus sesuai ya. Oke, kalau harus sesuai, ini saya masukkan nomor rekening saya saja. Oke, tinggal klik lanjut. Nah, oke, di sini diminta untuk memastikan bahwasannya semua sudah benar. Lalu klik saya paham, lalu klik konfirmasi. Oke, kita sudah masuk ke tahap selanjutnya lagi. Pada bagian terakhir ini diminta untuk tanda tangan. Nah, tanda tangan ini silakan pakai versi digitalnya aja atau versi smartphone-nya aja. Jadi di sini nanti kita diminta untuk menulis pakai jari aja ya untuk tanda tangan. Oke, kita centang. Klik pada bagian mulai. Lalu pada bagian ini silahkan lakukan tanda tangan. Ini tanda tangan yang hanya tanda tangan saya ya, misalnya gini. Misalnya. Lalu klik simpan. Oke, setelah itu selesai, lanjut. Lalu klik pin atau sidik jari yang telah tadi dipindai. Kalau pakai pin ya tinggal pinnya dimasukkan tadi, kalau pakai sidik jari sudah selesai. Oke, selesai. Oh, ini tadi usia investor. Tadi ketika saya memasukkan tanggal lahir tadi usianya kurang dari 17 tahun ya. Saya tulisnya itu 2005. 2005 itu berarti saya belum 17 tahun kalau saya ngisinya 2005. Jadi pada intinya seperti itu. Ini memang tidak perlu diproses karena memang saya nggak pengen buat lagi. Yang pada intinya silahkan lakukan dengan cara yang sama seperti ini. Nanti kalau sudah selesai nanti tinggal menunggu konfirmasi kevalidan datanya selama 3-4 hari. Nanti tinggal dicek di akunnya. Oke, seperti itu untuk langkahnya ya. Untuk langkah-langkahnya untuk mendaftar sampai ke selesai untuk melakukan pendaftaran. Nah, sekarang akan saya coba untuk masuk ke aplikasi di mana ini contoh yang sudah selesai ya atau yang sudah berhasil untuk mendaftar. Jadi pada intinya kalau kita berbicara tentang aplikasi ini yang paling utama setelah kita berhasil masuk ya. Oke, ternyata di sini juga udah ya enggak sih. Saya keluar dulu aja untuk aplikasi yang ini. Saya masuk ke akun saya yang sudah aktif ya. Jadi pada intinya nanti kalau sudah selesai pendaftaran nanti dipastikan di aplikasinya sudah aktif. Masuk ini ada dua cara, bisa masuk dengan menggunakan akun Google dengan alamat email yang tadi udah didaftarkan atau menggunakan langsung masuk dengan ini ya. Saya pakai yang atas saja yang paling gampang, masuk dengan Google. Lalu saya klik alamat email yang sudah saya daftarkan dan sudah aktif. Lalu setelah itu nanti kita akan dibawa masuk untuk untuk mengisikan bisa langsung menggunakan aplikasinya. Oke, di tahap ini adalah akun saya yang sudah aktif. Yang ingin saya terangkan di sini adalah sekarang bagaimana cara menggunakan aplikasi ini secara mendasar. Di bawah ini aplikasi yang paling penting di sini adalah tentang beranda pencarian dan juga portofolio. Portofolio itu nanti akan berisi tentang saham-saham atau reksadana yang kita pilih, yang kita yang kita jadikan investasi. Memang untuk aplikasi ini nanti supportnya itu yang paling utama adalah saham dan juga reksadana.
Nanti apa yang kita pilih, saham yang kita beli, dan reksadana yang kita beli itu nanti akan muncul di portofolio. Portofolio itu adalah catatan tentang daftar investasi yang kita punyai. Lalu yang selanjutnya adalah pencarian. Nah, dalam pencarian ini silahkan Anda cari saham-saham, dan juga di sini di kolom ini pun sebetulnya bisa digunakan untuk melakukan analisa. Kira-kira saham apa saja yang dalam kondisi trending, dalam kondisi tren yang sedang naik, yang volumenya bagus, yang pendapatannya bagus, atau untuk menganalisa saham-saham mana yang harus dihindari, seperti itu. Saya contohkan di sini, misalnya kita berbicara tentang saham ini adalah saham-saham yang direkomendasikan di paling atas ini sesuai dengan data yang saya masukkan ketika saya mendaftar. Jadi misalnya tadi kan kalau dulu saya mendaftar itu profil saya adalah resikonya itu sedang, pendapatannya juga sedang. Penghasilan saya itu di antara 1 sampai 4 juta. Maka yang disarankan adalah yang ini. Tapi tentu saja kita jangan sampai kita membeli sesuatu tanpa kita tahu ilmunya. Maka dari itu saya tidak menyarankan Anda untuk membeli apa yang ditawarkan oleh aplikasi, tapi kita perlu untuk melakukan analisa terlebih dahulu. Yang pertama, analisa yang paling utama ini di sini disebutkan tentang top value-nya. Artinya value itu artinya yang nilainya paling bagus. Lalu yang selanjutnya yang volumenya paling banyak. Volume di sini artinya volume lotnya, volume yang dijual, jumlah lot yang bisa kita beli. Lalu top frekuensi pembelian atau frekuensi jual belinya. Lalu gainer itu yang paling banyak menghasilkan, ya. Tapi ini ini hari Sabtu, ya. Mohon maaf, hari Sabtu ini sedang tutup ini bursa sahamnya. Bursa saham itu tutupnya itu Sabtu Minggu. Jadi ini di hari Sabtu ini kita nggak bisa melihat mana yang paling bagus. Karena semua tentu saja 0% nanti. Notasi khusus itu yang memiliki saham-saham yang memiliki dalam kondisi pengamatan khusus. Yang selanjutnya di bagian paling bawah ini kita bisa meneliti saham atau mengkaji saham sesuai dengan bidangnya. Sebagaimana kita tahu di dalam IDX atau Bursa Efek Indonesia itu ada sekitar 600 sampai 700. Saya kurang tahu yang terakhir berapa, tapi kayaknya sudah lebih dari 700. 700 perusahaan masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia. Tetapi di dalam analisa saham itu tidak pernah ada patokan yang khusus. Tidak ada patokan bagaimana kita akan misalnya kita berbicara tentang kapital atau modal suatu perusahaan. Kita katakan berapa sih modal perusahaan yang bagus? Apakah berapa triliun misalnya gitu. Itu nggak ada patokan di situ. Tapi patokannya adalah bagaimana nanti kita membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain pada bidang yang sama. Contohnya misalnya kita berbicara tentang perusahaan primer, ya, atau perusahaan barang baku atau energi, atau misalnya keuangan berarti di sini masuknya juga nanti adalah ada bank juga, ya. Kita klik di sini contohnya ada beberapa bank yang disarankan, ya. Ada bank, ada BCA, ada BHI, ada BLD, ada BNI, BRI, BSI, dan seterusnya. Di mana kaitannya sama bank-bank ini semuanya dalam kondisi 0%, ya. Maaf, ini saya membuat videonya malah dalam hari Sabtu, sehingga memang bursa saham sedang tutup. Jadi di hari ini tidak ada kenaikan sama sekali memang karena bursanya sedang tutup. Lalu kalau kita ingin mengkaji misalnya, mengkaji antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, itu kita bisa klik salah satunya. Misalnya kita kaji tentang Bank BSI, ya. Ini Bank BRI aja. Bank BRI. Nah, di Bank BRI ini untuk satu day itu jelas nggak ada perubahan apapun karena bursa sedang tutup. Kalau satu week ini sedang dalam kondisi yang seperti ini. Dalam satu minggu. Sebagaimana kita bahas dalam video yang pertama, itu kita kalau pengen investasi nggak perlu terlalu fokus pada jangka yang pendek, karena jangka pendek ini bukanlah acuan utama. Tapi kalau kita berbicara tentang investasi, yaitu jangka panjang, karena kita berbicara tentang perusahaannya, kinerjanya, bukan mekanisme pasarnya, bukan tentang permintaan dan penawarannya, bukan tentang sentimen pembeli pada waktu yang singkat, tapi kita berbicara tentang pada waktu yang lama, maka kita bisa mengacu pada tahunannya atau 1 year atau 5 year, ya. Nah, terlihat di sini. Seperti yang saya bahas kemarin. Harga saham itu pasti naik turun. Ada keuntungan, ada kerugian, pasti itu. Tapi dilihat di sini, kalau kita lihat trennya mulai dari awal sampai akhir, walaupun selalu naik turun, tapi naik turunnya itu menuju pada nilai yang akan semakin tinggi.
Maka sebetulnya kalau kita berbicara bank ini, BRI, saya tidak mempromosikan BRI ya, tapi setidaknya kita berbicara sebagai contoh. Di dalam waktu 5 tahun, itu trennya itu naik. Kalau kita buat garis itu seakan-akan seperti ini. Garisnya itu naik. Walaupun terjadi naik turun di periode yang singkat, tapi dalam periode 5 tahun itu grafiknya naik. All artinya setiap waktu. Lihat ini lebih terlihat lagi. Dalam pertama kali sampai hari ini itu terlihat grafiknya itu naik sekali, walaupun di periode yang singkat itu sangat terjadi naik turun yang fluktuatif. Karena yang namanya saham pasti fluktuatif, nggak mungkin nggak, pasti ada resikonya. Saham adalah jenis investasi yang paling tinggi resikonya. Apalagi trading yang paling tinggi lagi, bahkan dikatakan spekulasi, bahkan kita bisa katakan itu sudah tercampur dengan perjudian kalau trading saham. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana sih, apa saja yang bisa kita bahas pada halaman ini. Yang pertama, ini kita bisa membahas tentang data statistiknya ya. Bentar, kita tunggu. Oh ya, ini statistik real time ya. Oke, saya cari yang lain. Kayaknya nggak di sini deh. Atau yang bawah dulu ini kita bahas ya. Jadi yang bawah ini berbicara tentang di sini ada open, high, low market capital. Kapitalnya di sini adalah 616 triliun ya. Volume share-nya itu 153 miliar. Lalu macam-macam di sini. Tapi yang terpenting di sini di dalam jual beli saham itu kita yang paling pertama yang kita harus tahu adalah harga saham, dan juga yang kemarin saya terangkan mengenai jual beli saham. Ini sama persis dengan konsep yang kemarin saya terangkan pada video bagian pertama. Jadi di sini itu adalah pembeli. Pembeli itu mereka memberikan penawaran. Saya ingin membeli dengan harga 4.110. Lalu yang lain, enggak, saya baru mau membeli kalau harganya sudah 4.100. Yang lain saya baru mau membeli kalau harganya lebih murah lagi. Sampai ada yang menawarkan saya baru mau beli kalau harganya itu 4.020. Saya nggak mau beli kalau harganya sedang sekarang. Harga yang sekarang itu untuk BRI itu adalah 4.110. Dan orang-orang yang mencantumkan pembeliannya di sini atau memberikan notes-nya di sini atau gini kan ada bid ya, bid itu kan penawaran ya. Artinya mereka menawarkan mau membeli ketika harganya itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi harga yang ditawarkan oleh penjual itu adalah ini paling kecil 4.120. Nah, di sini ada yang ngantri, saya baru mau beli kalau harganya 4.110. Lalu ada yang ngantri lagi, bahkan ada yang ngantri yang paling murah 4.020. Jadi pada intinya dia baru mau beli kalau harganya segini. Jadi harganya ini diurutkan mulai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Sedangkan di sini itu berkumpul para penjual. Penjual di mana di sini yang paling atas ini mereka adalah penjual yang mengatakan saya baru mau menjual kalau harganya 4.120. Ada lagi yang lain, saya baru menjual kalau harganya itu lebih mahal lagi. Yang namanya menjual itu konsepnya adalah ketika mereka itu mendapatkan harga yang paling tinggi. Artinya dia belum mau menjual kalau harganya belum tinggi kan gitu. Makanya ini diurutkannya mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kebalikan dari yang sini. Karena apa? Karena di kolom bid ini berkumpul para pembeli, di kolom ask ya, permintaan dari penjual ini berkumpul atau penawarannya ini berkumpul para penjual di sini, dan penjual menawarkan di sini. Nah, bagaimana kalau kita ingin membeli? Kalau kita ingin membeli, maka kita akan membeli yang harga 4.110. Jadi kita ngantri untuk bagian yang ini ya. Jadi nanti misalnya ini contoh beli ya. Nah, ternyata pada kolom beli ini, beli lebih cepat, tap langsung pada harga beli yang kamu inginkan. Jadi misalnya saya ingin membeli yang pada bagian ini 4.110, transaksi akan langsung selesai ya bila kamu membeli pada harga aks terendah. Gitu. Jadi pada intinya kita nanti akan bisa membeli kalau kita meminta pada aks yang terendah ya. Skip dulu. Oke. Jadi tadi dikatakan, kita back dulu. Jadi yang namanya membeli kan ini kan perkumpulan para penjual. Jadi ketika kita pengen membeli, tentu saja kita akan memilih harga yang paling rendah. Kita nggak mungkin membeli di harga yang ini, wong ada yang menawarkan yang lebih rendah. Maka kita nanti kalau pengen membeli yang langsung dapat, silakan Anda membeli dengan harga ini.
yaitu 4.120. Padahal harga sekarang itu 4.110. Ya. Tapi kalau misalnya saya nggak mau beli kalau harganya segini, saya baru membeli kalau harganya sudah 4.110. Berarti kita bisa ikut ngantri di sini. Atau baru mau beli kalau harganya 4.100 atau 4.020, ya nggak apa-apa, kita ngantri di sini. Tapi kalau mau langsung beli silakan diisikan 4.120. Contohnya ini ya, saya akan beli, oke. Lalu pada kolom ini nanti saya masukkan harganya. Tapi di sini jadi harganya itu kan 4.110. Satu lotnya berarti 411.000. Itu untuk membeli satu lot, karena minimal pembelian untuk satu lot harganya di sini 4.110 ya. 4.110, 4.120. Karena tadi kita diminta kalau mau membeli yang langsung dapat itu kita memilih aks yang paling rendah, yaitu 4.120. Tapi kalau mau ngantri ya nggak apa-apa, tinggal dipilih aja 4.110 atau 4.100, itu ngantri. Tapi ngantri artinya ketika kita klik beli sekarang, nanti mungkin realisasinya kita nanti tunggu sampai harga sahamnya turun. Tapi kalau mau langsung dapat berarti silahkan klik pada 4.120, harga aks yang paling rendah. Jumlah lotnya silahkan pilih, kalau Anda punya uang banyak pilih 3 lot, 5 lot, 10 lot dan seterusnya. Tapi kalau dalam dalam sarannya itu disarankan mending beli itu jangan langsung banyak, tapi beli itu sedikit-sedikit tapi continue. Artinya misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali nggak apa-apa, tapi nanti dari sedikit-sedikit daripada langsung dalam jumlah yang banyak. Lalu yang selanjutnya adalah nah di sini buying powernya Rp0 karena memang RDN saya belum saya transfer. Lalu yang selanjutnya harga saham plus biaya membeli. Jadi nanti akan ada biaya transfernya ya, atau biaya administrasinya. Nah biaya administrasi itu nanti biasanya disesuaikan dengan aplikasinya juga. Nah nanti kita contohkan besok ketika kita membeli dengan yang real ya. Realnya bagaimana? Oke, itu cara membeli. Jadi kalau nanti udah top up nanti bisa langsung membeli, dan itu konsekuensinya. Intinya kalau membeli pilihlah harga aks yang paling rendah agar langsung dapat ya. Sebagaimana saya contohkan juga bahwasannya ketika nanti proses trading sahamnya ada seorang bandar yang pengen memanipulasi harga saham, itu nanti dia tinggal membeli ini yang paling murah, dibeli sampai habis. Jadi ini adalah volumenya, volume orang yang mau menjual. Itu di sini ada 648 lot. Jadi kalau ada seorang bandar yang pengen memanipulasi saham BRI, dia nanti perlu mengucurkan dana 648 lot, berarti itu 64.800 lembar kali 4.100. Itu dana yang perlu dia buat untuk membeli seluruh saham di harga ini. Lalu dia perlu mengumpulkan dana di harga ini sehingga semua yang murah-murah ini akan terjual semua, sehingga nanti tinggal yang mahal. Akibatnya apa? Kalau tinggal yang mahal, maka nanti otomatis harganya akan semakin mahal. Dan ketika terjadi kenaikan harga, kita kemarin sudah membahas, kalau terjadi kenaikan harga saham, itu justru sentimen pasar itu kebanyakan nanti akan melirik hal tersebut. Ini kok sahamnya sedang naik ya, berarti saya harus membeli. Justru nanti animonya akan semakin tinggi. Jadi semakin banyak yang membeli, harganya akan semakin tinggi, sekaligus sentimen pasar pun akan semakin bagus terhadap saham tersebut. Nah itulah proses trading terjadi, atau trading yang kita katakan spekulasi ya. Jadi pada intinya pada bagian ini adalah kolom bagi para penjual yang mereka menjajakan dagangannya itu di sini, diurutkan dari yang termurah sampai termahal. Nah ini adalah kolom pembeli yang mereka memberikan penawaran pembelian mulai dari harga yang termahal sampai yang termurah ya. Kebalikan dari yang di sini. Ini adalah volumenya. Volumenya itu artinya di sini itu adalah jumlah lot yang ditawarkan untuk harga tersebut. Ini adalah aks lot, ini bid lot. Jumlah lot yang mereka tawarkan untuk dibeli pada bagian ini. Jadi yang menginden atau yang mengantri untuk membeli di harga 4.110 itu ada 61.000 lot. Artinya ada banyak sekali orang yang ngantri untuk membeli saham BRI di harga ini, dan seterusnya sampai ke bawah. Oke, yang terakhir itu cara membelinya dan juga cara untuk menganalisa saham secara global dengan melihat grafiknya. Nah untuk kaitannya sama grafik ini sebetulnya nggak harus aplikasi ajaib, nggak harus pakai aplikasi ajaib untuk menganalisa grafik. Kita bisa bahkan pakai Google ya, Google itu kita bisa pakai. Tapi yang tidak bisa dilakukan Google adalah ini, bagaimana mengkelompokkan saham-saham yang sejenis.
saham keuangan dikumpulkan ya. Bahkan nanti bisa di ranking kita dengan melihat misalnya keuangan itu nanti yang paling, nanti kita bisa mengurutkan yang paling mahal harganya itu saham apa, yang penghasilannya terbanyak itu saham apa, yang pendapatannya terbanyak saham apa, labanya banyak, kemampuan membayar hutang dan lain sebagainya itu saham yang mana, itu kita bisa pilih. Nah, kalau kita berbicara tentang cara memilih saham yang terbaik dengan kaitannya dengan teori investasi, itu di sini kita bisa berbicara tentang misalnya saya memilih salah satu saham ya. Di kolom pencarian saya pilih misalnya saya ingin mencari saham apa misalnya. Saham kemarin misalnya ICBP ya, atau saham Indofood. Saya klik pada saham Indofood. Jadi untuk menganalisa pun di sini sudah ada ini ya, sudah ada kita bisa katakan ini sudah ada tab-tab untuk menganalisanya. Mulai dari tab tentang order booknya, tentang tadi yang sudah saya jelaskan. Order book itu intinya perkumpulan antara orang yang mau beli dengan orang yang mau menjual. Lalu ada beritanya, ada analisisnya juga. Tetapi kalau kita ingin mengkaji secara kita katakan fundamental analisis ya, yaitu analisa yang kita pengen lakukan untuk investasi jangka panjang atau kita katakan untuk investasi saham, maka kita klik key statistik. Nah, pada bagian key statistik ya, pada bagian key statistik ini nanti akan muncul dia itu kaitannya dengan produk apa. Misalnya ICBP itu ternyata masuk ke perusahaan primer. Primer itu artinya dia adalah perusahaan konsumsi, perusahaan konsumer yang bergerak di bidang konsumsi primer. Konsumsi primer itu biasanya masuk ke makanan, beras, minuman, dan lain sebagainya ya. Itu nantinya ke primer. Kalau yang non primer kan nanti ada bidang non primer juga. Non primer itu biasanya nanti ke alat kecantikan, lalu misalnya sabun dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan dia perusahaannya itu dalam kategori baik ya. Nah, ini yang penting. Salah satu indikator di dalam fundamental analisis yang bukan laporan keuangan ya, karena nanti kalau kita membahas laporan keuangan itu nanti ada yang namanya fundamental analisis yang lebih jauh. Tapi di sini yang tentu saja perlu saya bahas adalah tentang ada yang namanya return of asset, ROA, ROE, gross profit margin atau OPM, dan juga net profit margin. Ini adalah angka-angka atau parameter-parameter yang dipakai untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan, kondisi kinerja dari suatu perusahaan. Jadi ini membicarakan tentang asetnya, ekuitasnya, marginnya, keuntungannya, lalu profit marginnya, dan terakhir adalah net profit margin. Di sini dikatakan bahwasannya di dalam perusahaan ini BRI itu di dalam angka-angka ini dia memiliki peringkat yang cukup baik, peringkat 18, 16, 11 sampai 20. Ya, jadi kita katakan ini peringkatnya itu sangat baik sebetulnya. Karena ini peringkat ini sudah didasarkan pada peringkat berdasarkan saham-saham yang ada kan gitu. Jadi ini peringkat yang cukup baik. Dan kita juga bisa melihatnya sebagaimana kemarin yang saya bahas bahwasanya misalnya return of equity-nya itu adalah 19,62%. Apakah itu bagus? Tidak ada patokan. Karena apa? Karena ROE, ROA dan seterusnya, return of equity, return of asset itu tidak pernah ada patokan mana yang bagus itu di angka berapa, itu enggak ada. Yang bagus adalah kita membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu masuk ke peringkat berapa. Maka di sini ada peringkatnya. Nah, ini daripada ini itu yang lebih penting kita perhatikan di bagian ini. Adapun teorinya tentang return of asset, return of equity, margin dan lain sebagainya nanti akan dibahas ketika kita membahas tentang pembukuan keuangan suatu perusahaan untuk memilih suatu saham. Besok kita bahas pada bagian kedua tentang praktiknya. Jadi pada intinya untuk secara gambaran global ketika kita pengen mengkaji fundamental analisis itu yang kita kaji yang ini. Bukan naik turunnya grafik dalam waktu singkat.
Kalau kita mengkaji ini dalam waktu ini, misalnya dalam waktu week atau month atau bulan, ini namanya technical analysis nanti. Technical analysis itu digunakan untuk trading. Tapi kalau kita berbicara fundamental analysis, kita nanti pakainya 5 tahun atau all atau seluruhnya untuk mengkaji untuk mengkaji perkembangan grafik dari waktu ke waktu. Yang kita lihat di sini memang akan naik turun, tapi kalau kita lihat trennya dari awal sampai akhir, ini trennya masih cukup bagus, artinya masih cukup naik kan gitu. Adapun kalau dari sisi fundamental analisis yang lain, yang paling mudah kita tadi bisa mengkaji tentang ROA, ROE, margin dan lain sebagainya. Itu yang paling gampang. Nanti yang lebih lanjut pada pembahasan minggu depan nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkaji fundamental analisis tentang pembukuan keuangan suatu perusahaan. Jadi misalnya Anda sudah memiliki prospek, saya ingin membeli saham ini, saya ingin membeli saham A atau saham B. Nah, Anda ingin mengkaji fundamental analisisnya, nanti bisa langsung ke laporan keuangan perusahaannya. Oke, saya kira itu untuk pembahasan kali ini. Nah, mungkin saya tambahkan tadi ada yang terlewat. Jadi untuk harga itu ada yang namanya technical analysis ya. Technical analysis itu ada pada kolom pencarian. Nah, di sini. Di sini nggak ada. Nggak masalah. Jadi pada intinya seperti itu yang bisa saya terangkan. Nanti silahkan video ini digunakan juga sebagai panduan Anda untuk mengerjakan tugas yang saya berikan pada video pertama kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.